Kami ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 untuk diterapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Semuanya warga Jakarta, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia di Kebon Sirih Podcast. Tentunya dalam program Kata Wakil Kita, kali ini udah masuk episode ke-6. Nah, hari ini kita akan mengupas APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Nah, hari ini bersama saya sudah ada narasumber yang kompeten sekali untuk membahas tema kita kali ini, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Hoirudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warga Jakarta. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, Pak Hoirudin aslinya dari mana nih Pak? Asli Betawi insyaallah. Wih, bener-bener asli Betawi ya Pak ya? Asli. Kalau gitu punya pantun dong Pak? Ada. Saya akan berpantun buat seluruh warga Jakarta. Cakep. Baju basah harus dijemur. Cakep. Kalau kering segera diangkat. Cakep. Semoga kita panjang umur. Amin. Selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa banget nih. Baru kali ini loh Pak di episode ke-6 saya dapat pantun dari narasumber nih. Makasih loh Pak Hoirudin. Gimana kabar Bapak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih udah main-main. Ini baru pertama kali ya Pak ya? Iya betul. Biasanya Bapak nih di ruangan bawah nih. Kali ini kita ajak main di ruangan podcast ya Pak ya. Kita mau tahu dulu nih, Bapak kan sudah 6 bulan ya Pak ya? Iya. Dilantik sebagai wakil ketua. Gimana Pak selama 6 bulan ini? Iya. Tentu ini pengalaman baru buat saya menjadi wakil ketua DPRD. Baru pertama kali jadi anggota dewan. Kemudian di tengah perjalanan PAW jadi wakil ketua DPRD. Pengalaman baru buat saya di dewannya dan wakil ketua dewannya. Dan memang tanggung jawabnya besar. Ya, amanahnya berat gitu ya. Mohon doa kepada seluruh warga Jakarta. Semoga amanah sampai akhir jabatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu nih Pak, awal mulanya gimana sih Bapak bisa terjun, tertarik masuk ke dunia politik Pak? Kita ingin berbuat baik kepada sesama, seluruh manusia. Karena perintah saya Muslim, perintah Rasul juga demikian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat buat semua manusia yang lain. Apapun agamanya, apapun sukunya. Untuk bisa memberikan manfaat perlu ada kekuasaan. Dan kekuasaan itu salah satunya diraih dari jalur politik. Jadi insya Allah dengan kekuasaan itu menjadi alat untuk dapat berbuat baik pada seluruh masyarakat Jakarta. Oke, jadi itu berawal dari niat baik. Semoga dengan di posisi sekarang ini bisa membantu banyak, bisa memberikan berkah kepada masyarakat. Betul. Mungkin targetnya apa Pak? Dengan sekarang statusnya sebagai wakil rakyat DKI Jakarta. Di bawah, di masyarakat grassroots banyak permasalahan yang tidak selesai karena ada hambatan birokrasi yang mereka nggak bisa tembus. Dan mereka banyak yang saya tolong dan datang ke ruangan advokasi, kita koordinasi dengan eksekutif, alhamdulillah terurai masalahnya, ya selesai bersama-sama eksekutif dengan legislatif. Jadi hambatan birokrasi yang selama ini mereka temui, saya bisa jembatani. Oh, berarti Bapak lebih ke yang humanis gitu ya Pak ya? Kalau misalnya nih Pak soal kesehatan atau pendidikan, ada juga nggak Pak contohnya? Oh iya betul. Ya ketika pandemi kemarin gitu ya, itu luar biasa kebutuhan warga akan ruang rawat inap, akan penanganan dokter gitu ya. Alhamdulillah dengan perantaraan dewan semuanya dipermudah. Walaupun memang
perbandingan antara pasien dengan jumlah ruang rawat inap tidak sebanding, namun penanganan lebih cepat walaupun dirawat di selasar gitu ya. Kemudian kebutuhan akan peti jenazah, mobil ambulan, ruang tempat pemakaman bisa kita advokasi di saat masyarakat membutuhkan. Jadi memang jabatan itu sangat efektif untuk bisa membantu masyarakat. Ngomong-ngomong jabatan nih Pak, Bapak kan dilantik dari periode 2019 sampai 2024. Iya. Ini kalau nggak salah Bapak lama di Komisi C Pak, Iya betul. bidang keuangan. Iya. Jadi kalau dari awal masuk langsung di Komisi C atau Langsung gimana? Komisi C. Oh gitu. Nah, Jadi anggota di Komisi C, lalu kemarin ini dilantik sebagai Wakil Ketua. betul. Gimana pengalaman Bapak selama di Komisi C nih Pak? Iya. Komisi C ini sebenarnya komisi yang sangat strategis karena di sini seluruh pemasukan kita, penerimaan Pemda DKI Jakarta kita bahas. Ya, pagu indikatif kita, ya kita bisa telusuri berapa besaran yang rasional yang bisa dicapai oleh eksekutif untuk memaksimalkan pendapatan. Kemudian juga kita bisa mencari cara juga untuk meningkatkan pendapatan. Ya misalnya dari pajak ya ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, dan kita kontrol bareng-bareng dan kita tinjau ke lapangan. Ini luar biasa ya kan Komisi C ini sangat strategis untuk bisa memaksimalkan pendapatan kita yang kalau sudah kumpul pendapatan itu digunakan untuk pembelanjaan pelaksanaan RKPD. Kalau terakhir Bapak kemarin realisasi target pendapatan pajaknya gimana Pak? Iya, kemarin kan pandemi masih belum normal ya, masih berdampak gitu ya. Ya baru kisaran 70% saja kita udah bagus. Ya karena 13 jenis pajak yang ada di Jakarta ya masih banyak yang belum normal, pajak restoran, pajak hotel gitu ya. Ini masih belum. Ya, dan sebetulnya potensi pendapatan ke depan kita ingin memaksimalkan aset. Karena kalau pajak dimaksimalkan yang menjadi rakyat. Karena pajak kan ke masyarakat. Benar. Sementara aset Pemda ini ada 700 triliun. Kalau itu kita maksimalkan, kita bisa mengurangi beban pajak yang dibebankan ke masyarakat. Oh gitu. Sekarang kita sedang gagas melalui Jakarta Asset Management Center. Kita payungi dengan Perda. Ya. Insya Allah seperti itu. Oke, kalau dari 13 nih Pak, yang paling lemah tuh di mana sih Pak? Misalnya kebocoran pajaknya. Gitu, ya, saya masih belum puas terhadap BPHTB, ya, kemudian pajak air tanah, gitu ya. Air tanah kita tersedot oleh pengguna air tanah ya. Mestinya mereka tidak boleh lagi menggunakan air tanah, ya. Tetapi fakta di lapangannya muka tanah Jakarta makin turun karena banyak penggunaan air tanah. Nah, pajaknya pun sangat kecil yang kita dapatkan, hanya 100 miliaran. Ya, pertanda memang belum maksimal kita melakukan monitoring terhadap para pengusaha yang menggunakan air tanah. Ya, mereka sepertinya tidak boleh menggunakan air tanah lagi, harus menggunakan air pump. Jadi harus sudah mulai beralih ya Pak ya. Betul. Tapi sekarang dari pajak artinya mau mulai bergeser untuk lebih memfokuskan pendapatan dari aset gitu Pak ya. Betul. Ya, aset itu sangat besar. Jadi di antaranya ada ruang utilitas yang hari ini perdanya sedang disusun. Kalian sudah selesai memberikan payung yang kuat buat BPAD. Nantinya ruang utilitas yang ada di bawah jalan itu akan sangat berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah buat Jakarta. Berapa Pak tadi nilai asetnya Pak? 700 triliun. 700 triliun. Itu apa aja Pak? Yang terbaru penyerahan aset dari pemerintah pusat berupa jalan nasional yang ada di Jakarta diserahkan ke Jakarta 200 triliun. Mestinya jalannya dicatat oleh BPAD, bawah jalannya pun dikelola oleh BPAD, tidak oleh Bina Marga. Tidak dalam bentuk retribusi. Harusnya dalam bentuk seperti contoh ya, mini tower BTS yang ada di pinggir-pinggir jalan. Itu mestinya dikelola BPAD. Total ada 500 titik. Mereka hanya bayar 1 juta rupiah selama seumur hidup retribusi. BPAD dapat apa? Masyarakat dapat apa? Ini kita akan benahi tentu secara
tersistem ya melalui payung hukum Perda ya, kemudian sistem manajemen asetnya akan diperbaiki, akan kita susun bersama-sama. Wah, kalau semuanya dikelola DKI bisa gimana tuh Pak pendapatannya? Wah, luar biasa ya. Ini akan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk bisa merealisasikan usulan program yang telah disusun oleh masyarakat lewat Musrenbang secara berjenjang. Ya, selama ini kan ada masyarakat ketika saya reses mengeluh, sudah 32 kali ikut Musrenbang, usulannya kok nggak pernah direalisasikan gitu ya. Ya, karena keterbatasan anggaran. Iya, karena begitu banyak hasil Musrenbang yang harus disaring lagi, ya, difilter lagi. Mana yang prioritas gitu. Betul. Ya Pak ya. Kalau uangnya banyak, insya Allah semuanya bisa masuk. Jadi sekarang pakai skala prioritas jadinya. Memang APBD terakhir berapa Pak? Mungkin pendapatan DKI berapa terakhir? Iya, kalau APBD kita yang terakhir ada 83,7 triliun. Ya. Dana yang sangat besar ya, terbesar se-Indonesia sebetulnya ya. Nah, kalau aset nih Pak dikelola semua sama DKI Jakarta dengan baik ya Pak, bisa nggak tuh Pak nyampe 100 triliun? Bisa, sangat bisa, sangat berpotensi ya, asalkan masing-masing SKPD bekerja pada tupoksinya. Ya, jangan nyebrang-nyebrang ya, potensi yang harusnya tupoksi Biro Aset Daerah ya kembalikan ke aset daerah gitu ya. Jangan dikelola oleh SKPD yang lain dalam bentuk retribusi. Itu mini tower itu Mbak, kesibukan frekuensinya beda-beda ya, tiap mini tower ya, tapi dikenakan retribusi 1 juta seumur hidup. Ini kan terlalu kecil banget ya Pak ya. Kecil sekali gitu ya. Negara tidak diuntungkan, pemerintah daerah tidak diuntungkan, masyarakat tidak diuntungkan, gitu ya. Itu tanahnya tanah aset daerah, tapi kan pengelolaannya oleh Bina Marga, gitu ya. Jadi tidak merasakan masyarakat nih Pak. Betul. Kalau selama ini APBD pengelolaannya, penggunaannya sudah sesuai belum Pak untuk masyarakat gitu, kepentingan masyarakat Jakarta? Iya. Kalau kita lihat serapan, ya serapan kita rata-rata 90% ya. Kalau dilihat indikatornya serapan, maka sudah sesuai. Ya, masalahnya adalah harapan masyarakat yang tertuang di dalam hasil Musrenbang yang harus dimasukkan ke RKPD, nggak semuanya masuk. Itu dia. Jadi dari sisi indikator kepentingan masyarakat banyak yang belum masuk. Tapi kalau dari sisi serapan anggaran sudah sesuai karena memang serapannya 90%. Gitu. Walaupun artinya APBD DKI sudah yang terbesar di Indonesia, tapi tetap aja ini masih kurang untuk ikuti semua aspirasi dari masyarakat ya Pak ya. Betul. Contohnya begini Mbak, ketika kami reses, mereka minta dipasang CCTV karena memang CCTV itu efektif buat mencegah orang-orang yang melihat jahat, maling dan sebagainya. Kalaupun telah terjadi ada data digitalnya gitu ya. Ketika kami reses mereka minta itu, tapi keuangan DKI tidak mungkin memberikan CCTV pada seluruh warga di DKI Jakarta. Gitu. Yang begitu kan masih belum bisa kita lakukan. Kalau PPAD nantinya maksimal, uangnya cukup, yang itu bisa kita wujudkan di masyarakat gitu. Kira-kira perlu berapa banyak Pak dana APBD gitu ya untuk bisa mencakup semua aspirasi dari masyarakat? Pantasnya sih 100 triliun. 100 itu ya Pak ya. Iya. Jadi kita doain ya semuanya warga Jakarta aset ini bisa dikelola dengan baik ya Pak ya. Iya. Tapi memang memiris juga. Masyarakat menuntut banyak dari Musrenbang, sementara memang juga pajak dari masyarakat tidak semua patuh. Mudah-mudahan dengan tayangan ini kita semua ayo sama-sama taat bayar pajak, kewajiban kita, ya kewajiban kita sebagai masyarakat. Lalu setelah kita bayar pajak, hak kita dilayani oleh negara, oleh Pemda, pendidikan, kesehatan, begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi taat pajak ya semuanya ya. Ngomong-ngomong nih Pak. Di tahun 2023 APBD-nya ini 83,7 triliun. Iya. Artinya ini ada peningkatan Pak. Berarti ini warga Jakarta bayar pajaknya tahun
kemarin bagus atau dari yang lain-lain nih Pak bisa meningkat sampai 1,2 triliun ya? Iya betul. Ya variabelnya banyak Mbak. Di samping memang sudah mulai menggeliat ekonomi kita ya. Kita lihat saja kalau jalan sudah mulai macet berarti sudah menggeliat gitu ya. Udah macet Pak Sudah sekarang. macet ya. Dan memang di sisi lain silfa kita yang kemarin cukup besar 6 triliun gitu ya. Silfa tahun lalu yang tidak terserap. Ini kan menjadi tambahan dana cadangan untuk tahun 2023. Jadi memang ada pendapatan yang bertambah, kemudian ada dana segar dari pemerintah pusat yang masuk ke Jakarta, juga ada silpa tahun lalu. Begitu. Iya. Terus Pak kalau dari rencana kerjanya dari APBD 2023 ini seperti apa? Iya, RJP yang disusun oleh PJ Gubernur kita ini saya apresiasi betul Pak Gubernur kita, Pak Heru Budi Hartono, ya yang memang dia bukan orang baru di Jakarta, ya eksekutif di Jakarta yang sudah pengalaman tahu tentang Jakarta, dan ketika beliau langsung ke Jakarta menjadi PJ Gubernur langsung RDP-nya ya rencana pembangunannya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Gitu Apa ya. aja Pak? Ya misalnya tentang banjir, ya keluhan banjir di mana-mana. Apalagi Ya. sekarang nih udah Desember, Apalagi sekarang, mau awal betul. tahun. Iya, banjir saya apresiasi betul kepada pemerintah DKI karena alokasi buat banjir ini cukup besar ya, 10,22 triliun, ya 12,22% dari anggaran 83,7 triliun. Ini berarti pemerintah serius ini, yang mudah-mudahan berdampak langsung ke masyarakat. Ya, kalaupun ada genangan yang sesaat gitu, Mbak. Ya jangan lama-lama gitu ya. Iya, untungnya sampai sekarang nih Pak belum ngalamin banjir lagi nih Pak sampai akhir tahun. Kalau sebelum-sebelumnya udah mumet gitu ya, paling sekarang macet-macet aja. Iya. Jadi warga Jakarta ini ada 41,27% dari total APBD yang digunakan untuk 3 program prioritas. Iya. Apa aja Bapak? Ya, yang pertama tadi banjir itu sampai 12,20%, setara dengan 10,22 triliun. Kemudian macet ini paling tinggi 17,04%, ya setara dengan 14,26 triliun. Dan kemudian dilihat dari indikasi hari ini kemungkinan akan ada resesi ekonomi. Mudah-mudahan tidak ya. Cuman ada Mudah-mudahan prediksi tidak. gitu ya Ada Pak ya. prediksi, kekhawatiran. kita antisipasi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi corona dengan varian-varian yang barunya, ya seperti 2021-2022 yang telah menyedot anggaran, mengalami kontraksi, mengalami rekomposisi gitu ya, refocusing ya, dan dari ekonomi saja kita anggarkan sekitar 12,01%, 10,05 triliun. Ini betul-betul keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, karena ini yang dirasakan oleh masyarakat, begitu. Ya mudah-mudahan sekali lagi tidak ada pandemi lagi, tidak ada bencana bumi yang terjadi di beberapa tempat yang berat-berat. Karena yang post major yang kita takuti adalah tadi ada pandemi, kemudian ada bencana alam, yang kemudian ada resesi. Kalau itu terjadi, berat negeri kita, berat Jakarta, gitu. Maka itu kita harus punya daya tahannya yang kuat ya Pak ya, Betul. untuk menopang itu semua. Nah kalau dari 3 program prioritas tadi Pak, bagaimana Pak dinamikanya saat di Banggar Pak? Iya, iya. Pak Ketua, Pak Haji Prasetyo Edi Marsudi SH, ya selaku Ketua Banggar, saat memimpin Banggar, dia sering mengingatkan teman-teman agar semua fokus kepada 3 program tadi. Yang lainnya tidak prioritas, hanya yang masuk RKPD saja. Dan memang sangat dinamis. Ya, ketika ada permintaan kebutuhan dari banyak SKPD dibahas dalam dinamika di komisi-komisi, kemudian disaring kembali di Banggar, tentu teman-teman komisi akan sangat
mempertahankan, sangat kuat mempertahankan apa yang sudah diputuskan dalam rapat komisi. Dan di rapat Banggara terjadi rasionalisasi karena di sana kita harus fokus kepada 3 hal tadi. Jadi yang tidak terkait langsung dengan banjir, macet dan antisipasi resesi ini kita kurangi. Ya, juga yang menjadi perhatian kita kemarin adalah dinamika untuk persiapan pemilu legislatif dan pilpres, ya juga pilkada 2024. Ya karena infrastruktur untuk pemilu itu harus disiapkan dari anggaran 2023. Misalnya kebutuhan akan tempat seperti GOR ya, buat penyimpanan kertas suara, penghitungan suara, kan enggak semua GOR siap. Ada GOR yang harus direhab segera dan ini enggak harus dianggarkan tahun 2023 biar nanti 2024 bisa digunakan begitu. Jadi prioritasan mana nih Pak? 3 program tadi apa pemilu 2024? Termasuk pemilu jadi program, jadi salah prioritas. Satu prioritas juga ya. Ya karena itu agenda negara gitu ya. Kalau dari program prioritas tadi yang ada 3, menurut Bapak udah tepat apa belum? Kemudian ini dananya cukup apa enggak? Iya, tepat karena ini aspirasi dari bawah. Ini rangkuman dari Musrenbang. Ini rangkuman dari reses-reses. Masalah banjir, masalah macet, teriakan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian anggarannya, ketersediaannya ya. Kita juga mengkalkulasi ya berapa kemungkinan proyeksi pendapatan kita ya. Kalau proyeksi kita kan dari pendapatan Jakarta ada 57 triliun ya dari pendapatan asli daerah PAD-nya saja gitu ya. Dari situ kemudian nanti ada dari dana bagi hasil ya dan sebagainya. Ini semua nantinya akan kita gunakan untuk 3 proyek tadi dan insya Allah selama ini sih kita tidak punya masalah dengan proyeksi. Ya kalaupun masalah nanti ada dana BTT gitu ya. Nah, belanja tidak tetap. Kalau dari SKPD nih Pak, kerjanya harus bagaimana Pak biar 3 prioritas tadi bisa berjalan baik Pak? Yang pertama sinergi. Dia tidak boleh ego sektoral. Ya, karena pasti saling terkait. Banjir saling terkait. Ya, masalah pajak saling terkait gitu ya. Ya, dan saya ingin agar SKPD bekerja sesuai dengan tupoksi. Ya, tupoksi dan kinerja yang terukur. Kemudian dalam pelaksanaan lapangannya harus kolaborasi ya karena hari ini tidak ada ego SKPD karena semua saling terkait. Berarti pengawasannya kalau dari DPRD sendiri seperti apa Pak biar misalnya tidak ada kesalahan atau kerjanya tidak sesuai? Iya. Yang pertama memang kita pegang RKPD, hasil RAPBD yang sudah ditandatangani di ACC oleh Depdagri, kita harus pegang semua. Ya, lalu nanti dari situ kita bisa sesuai dengan komisi masing-masing, kita bisa melakukan pengawasan karena di situ sudah ada satuan 3, anggarannya berapa rupiah untuk belanja apa di mana. Kita bisa kontrol langsung ya ke lapangan, ya pelaksanaan dari anggaran itu. Ya karena itu fungsi dewan, ya melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Kalau yang jadi penyebab kegiatan ini tidak tercapai apa Pak? Biasanya sih banyak faktor ya. Ya pertama masalah waktu. Ya seperti anggaran perubahan kan dibahas itu kemarin di November Desember sudah melewati batas waktu ya. Sudah melewati batas waktu limit terakhir pembahasan. Akhirnya ketika diketok palu juga tidak bisa dieksekusi. Waktunya terlalu singkat. Sehingga uang itu tidak bisa digunakan. Gitu. Nah, ini salah satu variabelnya ya. Karena waktu ya. Yang kedua karena faktor lapangan ya. Semakin lambat lelang, semakin lambat perencanaan, semakin lambat juga eksekusi. Jadi ini harus kolaborasi kerjasama dari lintas SKPD ya untuk melaksanakan semua program. Kan kalau yang nilai-nilai besar dilelang di lembaga sendiri, badan lelang ya di BPBJ ya.
Ya, kalau lama di sana, nanti lama juga dalam pelaksanaan. Ya kita berkejaran dengan waktu masalahnya Mbak. Jadi waktu setahun itu sebenarnya cepat sekali ya Pak ya, Singkat karena nggak sekali. 1 tahun full itu untuk eksekusi gitu ya Pak ya. Betul, iya. Jadi kalau banjir, macet, resesi, ini tanggung jawab SKPD bagaimana? Iya, sebetulnya sih tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ya, penyebab banjir kan diantaranya karena sampah ya. Ya masyarakat juga harus sadar sendiri, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian SKPD ya, anggaran yang sudah diberikan harus dijalankan sesuai dengan tupoksi. Contoh nih Mbak, contoh kecil. Contohnya? Contoh kecil. Ketika trotoar dibuat di Kemang, ya begitu banyak. Ternyata banyak air genangan. Ditelusuri ada 22 titik yang tali airnya nggak nyambung. Ini ada lubangnya di atas. Ternyata tidak ada saluran penghubung ke induk. Air mengalir, tali airnya putus. Ini kan nggak benar nih SKPD dan mitranya dalam melaksanakan program gitu ya. Kalau semua berpedoman kepada SOP, tupoksi, sungguh-sungguhlah takut kepada Sang Pencipta ya atas kinerjanya yang nggak sesuai. Insya Allah semuanya akan lancar Mbak. Oke, itu satu tadi soal banjir. Iya. Ternyata lagi buat trotoar, nggak taunya tadi Tali airnya nggak nyambung. Oke. Itu ada 22 titik. Jadi Itu kalau yang baru di selatan. Benar. Kalau yang satu udah benar, yang satu programnya lagi nggak benar, kan jadinya kelihatannya Betul. semuanya nih yang salah Iya. dicari. Jadi artinya harus nyari terus ya Pak ya, perbaikan-perbaikan. Itu contoh banjir. Kalau kemacetan gimana Pak? Iya, sama kemacetan. Sebetulnya kemacetan kita juga ya di sisi lain ada keuntungan juga dengan kemacetan, mau berkah karena memang pajak terbesar kita dari pajak kendaraan. Nomor gitu 1 ya. tuh Pak terbesar. Iya, terbesar kendaraan. Ya, cuma tinggal pengaturan oleh pemerintah sekarang udah bagus nih ganjil genap gitu ya. Ganjil genap ya, kemudian rambu-rambu ya, ada petugas yang mengatur di lapangan. Kadang-kadang ketidakdisiplinan para pengguna jalan juga gitu ya, sehingga terjadi kemacetan gitu ya. Kadang-kadang kita dihambat oleh ya orang yang berhenti sembarangan tidak pada tempatnya yang membuat kemacetan. Terutama saat hujan tiba, kemacetannya panjang mengular gitu ya, begitu Mbak. Jadi untuk kemacetan petugasnya juga harus sigap. Sekarang untungnya juga udah ada e-tilang di mana-mana ya Pak ya. Kayaknya lebih takut sama e-tilang sekarang. Betul. Programnya ada penambahan jumlahnya nggak sih Pak di Betul. seluruh Anggaran tahun ini ada. Anggaran tahun ini Hmm. kemarin sudah kita ACC, ada penambahan kamera lalu lintas ya untuk bisa memantau pergerakan kendaraan ya. Ya agar nanti ini menjadi efek jerah masyarakat agar budaya tertib di jalan itu sudah menyatu ya, karena dipantau terus oleh kamera 24 jam. Gitu. Dipantau kamera 24 jam di berbagai wilayah. Rencananya tahun 2023 tuh ada penambahan berapa? Ada penambahan. Itu penambahan belum 100% semua, Iya. tapi baru bersebagian. Kemarin ada anggarannya ratusan miliar ya untuk pengadaan kamera pemantau lalu lintas ETLE ya, ETLE ya. Iya, ETLE. Terakhir nih Pak Herodian Iya, terkait oke. resesi ekonomi. Iya. Kalau kita lihat bahkan di negara maju lebih parah nih daripada di Indonesia. Seperti di Amerika, terus juga di negara-negara Eropa akibat dari Rusia, Ukraine gitu. Alhamdulillahnya Indonesia malah jadi penyelenggara event-event internasional gitu kan, G20 kemarin, bahkan di Bali, Jakarta ini kita merasakan semua dampaknya. Cuman kekhawatiran ini tetap menjadi perhatian utama kita pastinya kan Pak. Nah, kesiapan dari SKPD kemudian dari BUMD bidang pangan seperti apa Pak? Iya, kita DPRD amat concern terhadap masalah pangan. Karena kalau pangan ini tidak diselesaikan oleh pemerintah, ini perut lapar bisa membuat masyarakat gelap mata, ya nggak patuh aturan, bisa terjadi kekacauan. Makanya antisipasi akan terjadinya resesi ini betul-betul kita anggarkan. Ya, sekarang sudah banyak negara yang mengalami resesi dan kita
mudah-mudahan tidak resesi separah negara-negara luar di Eropa. Karena kita punya sumber daya yang besar, Iya. tanahnya banyak. Tinggal pemerintah melakukan kerja bersama, kerja bareng, ya kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi krisis ini. Kalau pemerintah menganggarkan anggaran yang luar biasa, ya anggaran untuk resesi 10 triliun dan ini menyebar di beberapa lembaga, ada di BUMD ya seperti food station ya yang menyediakan beras, kemudian semua bahan-bahan yang ada di atas piring ya. Lauknya ada di Dharma Jaya, daging, ikan ya. Kemudian juga ada di DKPKP ya, ketahanan pangan ya. Dan produk perikanan dan pertanian. Ini mestinya 3 lembaga ini harus kolaborasi ya. Mereka harus menjalankan topoksi lalu bersama-sama membahas jangan ego sektoral yang selama ini masih belum sesuai dengan topoksi ya. Misalnya untuk daging, ikan ada di Dharma Jaya, harusnya lembaga lain tidak menangani selain tupoksinya. Serahkan saja kepada Dharma Jaya untuk daging dan ikan gitu ya. Kemudian untuk food station ya jalankan tupoksinya untuk pengadaan beras, kemudian sayur mayur dan sebagainya. Ya, lakukan itu. Jangan menjalankan yang lain. Ini ikan masih ada di food station. Ya, di KPKP juga demikian. Ya, dan ini sudah saya sampaikan ke asisten ekonomi ya. Ya, agar ini ditangani terpadu bersama-sama. Anggaran begini besar akan berdampak besar untuk layanan ke masyarakat, akses ekonomi kalau ada kolaborasi. Kalau ego sektoral ya, apalagi lebih kepada kepentingan kelompok, ini yang jadi korban masyarakat. Ya, jadi korban masyarakat. Alhamdulillah DPRD sudah menyelesaikan revisi Perda Dharma Jaya, Perda Food Station. Payungnya udah cukup kuat. Tinggal kemauan dari pelaku ya, orang-orangnya, pada pejabatnya untuk menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, perda-perda yang ada. Jadi mengawasi atau menjembatani biar semuanya bisa berkolaborasi siapa nih Pak? Dewan. Okay. Dewan yang harus turun ke lapangan ya, harus memantau langsung ya di Dharma Jaya ya. Ya Dharma Jaya juga saya agak miris juga. Ya, Jakarta penduduknya siang 12 juta, malam 10 juta. Ya, kebutuhannya siang 12 besar. Juta, malam 10 juta. Oke, lebih banyak siang ya Pak ya, karena kerja ya Pak ya. Penduduknya besar. Tapi penguasaan daging Dharma Jaya di Jakarta cuma 3%. Kok bisa Pak? Nah, itu dia. Ya, harusnya bisa lebih memaksimalkan tim manajemennya untuk bisa menguasai pangsa pasar untuk warga Jakarta biar keuntungannya dikembalikan ke warga Jakarta. Ya juga food station demikian ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi kritik membangun buat teman-teman. Ayo bersama-sama ya. BUMD kita ini kan sudah ada 2 keuntungan, Mbak. Okay. Yang pertama dia diuntungkan oleh peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, yang kedua langsung dapat bantuan modal dari pemerintah. Ya, kenapa tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan ya? Kenapa? Saya sih sering mengkritik, saya sering menanyakan kepada teman-teman indeks efektivitas ya, pengelolaan manajemen, indeks keuntungan yang didapat oleh para BUMD dibandingkan dengan aset yang mereka miliki ya, itu tidak sebanding ya. Sementara ketika mereka kerja di swasta, sebelumnya pimpinan di institusi swasta, mereka luar biasa prestasinya. Tapi ketika masuk ke BUMD, ya mereka semuanya tidak ada yang bisa kita banggakan. Kerjanya hanya penugasan. Ya, yang paling besar memberikan kontribusi keuntungan Bank DKI sampai 250 miliar rata-rata per tahun. Ya, yang lain kecil, bahkan rugi. Ya, mestinya ini kan
potensi besar, sumber ekonomi ada di Jakarta, mestinya keuntungannya besar dinikmati oleh warga Jakarta melalui sumbangsi dividen dari BUMD kepada Pemda DKI. Jangan selalu disuplai dengan PMD, penanaman modal daerah. Ya, ini butuh kerja panjang. Ya, teman-teman dewan kita semua ya akan terus mengawasi ini aset kita, potensi kita akan maksimalkan buat kepentingan warga Jakarta. Jadi harapan Bapak mungkin sekali lagi Pak bisa sampaikan juga untuk warga Jakarta yang lagi nonton nih Pak. Ya, warga Jakarta, Jakarta ini milik kita bersama gitu ya. Ayo kita patuhi Jakarta kita, ya hak dan kewajiban kita patuhi, kita tegakkan. Apa yang menjadi kewajiban kita, ya kita tunaikan. Ya, apa yang menjadi hak kita, pemerintah harus tunaikan, gitu ya. Ya, pendidikan, kesehatan, itu kan hak kita saat kita bayar pajak. Ya, harusnya pemerintah layanan dasar itu ya digratiskan. Tapi hari ini saya sedih sama dengan masyarakat. Ya, antrian layanan kesehatan ya terjadi di mana-mana, gitu ya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta ya untuk mematuhi kewajiban kita. Ya, dan kita jaga Jakarta kita bersama-sama, jangan serahkan semuanya kepada penyelenggara. Saya sedih juga di lingkungan setelah ada PPSU, ya seragam oranye kelurahan. Kalau tadinya kita ada kerja bakti bersama warga, arena berkumpul, kemudian saling tegur sapa, kerja bareng, rawat bareng. Sekarang kita udah dimanja oleh PPSU, kita udah nggak lagi kerja bakti. Jadi kita sudah tidak ada rasa memiliki lingkungan kita. Ya, ini kan yang hilang gitu ya. Jadi saya mengajak pada warga, ayo bersama-sama kita jaga lingkungan kita. Ya, insya Allah kalau kita bersama-sama berkewajiban, ya menjalankan kewajiban kita dan kita jaga keharmonisan, kedamaian. Ya, karena kemajumukan adalah sunatullah. Kemajumukan itu fitrah kehidupan. Ya, bagaimana agar kita harmoni, adanya di aturan. Sekarang aturannya kita gunakan, aturannya kita patuhi. Demikian barangnya dari saya buat seluruh warga Jakarta. Terima kasih banyak Bapak Khairuddin udah ngobrol-ngobrol di episode kita yang ke-6. Sebelum menutup tahun 2022 dengan semangat kita di 2023 tadi soal APBD ya Pak ya, dan pesan-pesannya untuk warga Jakarta. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh. Off the record aja nih Pak ya. Siap. Sekian dulu untuk warga Jakarta episode kita kali ini. Tentunya saksikan lagi podcast-podcast menarik selanjutnya di Kata Wakil Kita. Saya Prima Alvernia pamit. Bye-bye. Assalamualaikum.